kita katakan alam semesta merugikan kebesaran-Mu Tuhan. Layak dipuji disembah. Sama-sama kita katakan. Surga
Ya, kita puji Tuhan dari pulau dan benua, tangan dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Saat ini
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan buat setiap kami. Kami disegarkan kembali di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan firman-Mu berkata, di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada mujizat terjadi, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Kau mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdiam di dalam hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat pengertian, supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga yang mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Sudah lama, berapa tahun ya saya nggak melayani di tempat ini. Terakhir masih di ruko yang depan kayaknya. Ini belum pernah saya kesini. Nah, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua sepanjang minggu ini. Dan saya juga bersyukur untuk gembala tempat ini, Pak Ferdi dan Ibu Ana ya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang belum kenal saya mungkin ya. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yanto Cahya Dikata. Saat ini saya dipercayakan menggembalakan jemaat Tuhan dari GBI Palmera Barat ya. Jadi dari Jakarta Barat juga. Saya dan Pak Ferdi sering ngobrol lah gitu ya. Dulu waktu saya aktif di BPD sampai sekarang Pak Ferdi masih aktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, bulan ini kita merayakan Natal ya. Jadi minggu ini minggu keberapa? Ketiga ya. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke tanggal 24, 25 biasa perayaan Natal. Di sini juga perayaan Natal ya, 24, 25 ya. Nah, karena temanya Desember merayakan Natal, saya juga bagikan juga tentang Natal, saudara ya. Jadi temanya adalah Glorious Joy, sukacita yang mulia, yang luar biasa. Karena tidak ada sukacita yang terbesar kecuali kalau kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan amin, saudara. Satu sukacita yang besar bagi dunia ini karena Tuhan Yesus telah hadir, telah lahir bagi setiap kita, saudara. Saudara, ini menjadi penting sekali sebab ini dasar daripada iman kekristenan kita, bahwa Tuhan Yesus telah lahir dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah, kita akan baca dari ayat dari Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat 14. Boleh ditampilkan di layar. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat pertama, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam ya. Jadi memang kalau drama-drama Natal biasanya suasananya malam gitu ya, silent night gitu saudara ya. Jadi memang firman Tuhan Alkitab mengatakan pada waktu berita itu disampaikan itu pada waktu malam, saudara, kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan. Jadi kurang lebih ya Yesus memang lahir di waktu malam hari ya, di sore mungkin sampai malam gitu saudara. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, kalau kita ketemu malaikat yang seperti ini, kita takut gak saudara?
Natur daripada manusia sejak manusia jatuh dalam dosa itu takut sama kemuliaan Tuhan. Ingat Adam waktu dia jatuh dalam dosa, ketika mendengar langkah daripada Tuhan, dia sembunyi, dia ketakutan. Ya. Tapi puji Tuhan, ketakutan ini akan berubah menjadi sukacita yang besar. Amin, saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus lahir di dunia ini buat setiap kita. Katakan amin, saudara. Ayat 10, kita lanjut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini pesan malaikat, jangan takut. Mungkin hari-hari ini ada yang sedang takut ya. Banyak yang khawatir, nggak tahu nanti tahun depan gimana ya. Harga-harga udah mulai naik ya. Mungkin juga kita khawatir tentang nanti pemilu mau gimana gitu ya. Kita khawatir, banyak khawatirnya saudara. Apalagi kalau sekarang Gen Z, anak-anak milenial itu saya lihat mentalnya lebih orang bilang strawberry generation ya, bagus tapi kayaknya lebih rapuh. Kalau orang-orang tua kayak seumuran saya kayaknya lebih tahan banting gitu ya, bukan kayak strawberry kayak kelapa gitu, dibanting gak hancur-hancur gitu saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan pakai semua usia, semua generasi. Pada akhir-akhir ini Tuhan akan pakai luar biasa dengan caranya yang ajaib. Katakan amin, saudara. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, the greatest joy untuk seluruh bangsa. Ternyata kesukaan besar itu bukan untuk orang-orang Israel aja, saudara. Jelas di sini Tuhan sampaikan untuk seluruh bangsa, termasuk kita orang Indonesia. Amin, saudara. Kesukaan besar. Nah, makanya saya percaya, selamat pagi, shalom Pak Gembala. Wah, bajunya keren banget. Izinkan saya membagikan firman Tuhan, Pak. Nah, sampai mana tadi? Ya, untuk seluruh bangsa, untuk kita, termasuk kepada kita. Jadi kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa, saudara. Bukan buat Israel aja, bukan untuk satu suku saja, tapi seluruh bangsa termasuk kita, saudara. Makanya kalau udah mendekati Natal biasanya memang lebih ceria gitu ya. Kayak gembala, Bapak Gembala, wah bajunya aja udah ceria gitu ya. Sukacitanya kelihatan di Natalan nih. Amin, saudara. Jadi lihat kiri kanannya, nggak boleh ada yang nggak bersukacita hari ini. Katakan amin, saudara. Amin. Kalau yang masih cembetut, wah coba kitik-kitik dikit biar dia tersenyum gitu, saudara ya. Nah, kita lanjut ayat yang ke-11 ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita teruskan ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 10, kita kembali ke ayat 10 karena di sini banyak yang ada beberapa hal yang kita bahas ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, ya, untuk every nation, untuk for everyone, saudara. Saudara, pertanyaan gini, kenapa malaikat Tuhan memberitakan kabar baik? Kabar baik ini kalau bahasa Arabnya yang sering kita pakai, Injil, saudara, ya. Itu kabar baik sama, saudara. Atau kalau bahasa Inggrisnya gospel, bukan gaspol, saudara. Itu beda lagi. Gospel, saudara, ya. Kabar baik. Kenapa malaikat cuma memberitakan kabar baik ini kepada gembala-gembala? Kenapa Tuhan nggak memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, kepada seluruh bangsa? Kenapa cuma kepada gembala-gembala, saudara? Beberapa lagi. Saudara yang kasih Tuhan, karena memang bukan tugas malaikat untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, tapi tugas kita semua. Katakan amin, saudara. Untuk memberitakan Injil, kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberikan amanat agung dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, beritakan Injil kepada seluruh. Itu Tuhan sudah kasih tugas sama kita. Beritakan Injil, beritakan kabar baik, saudara. Saudara, jadi tugas kita beritakan aja kabar baik, saudara. Kabar baiknya apa nanti kita lihat, saudara, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini istilahnya gini, saudara. Kita diberikan deadline oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa, untuk menyelesaikan, artinya kita untuk menyelesaikan amanat agung, ya. Kita diminta untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya percaya generasi ini, generasi kita, itu yang akan menggenapi, akan menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mau dipakai Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Waktu murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Guru, apa sih tandanya kesudahan dunia? Lalu Tuhan Yesus katakan gini, dalam Matius 24 ayat 14, salah satunya dia bilang gini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saya percaya sebelum Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, sebelum amanat agung ini selesai, Tuhan Yesus tidak akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan saya percaya Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang untuk kali yang kedua, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, apa Injil atau kabar kesukaan besar yang diberitakan malaikat? Ayat 11 tadi katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini 2023 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini, saudara. Amin. Dan 2023 tahun yang lalu itu kelahiran Tuhan Yesus menjadi pusat sejarah manusia. Kenapa, saudara? Karena kalender yang dipakai sekarang dasarnya tahun kelahiran Tuhan Yesus. Betul, saudara? Sekarang tahun 2023 Masehi dikatakan. Ya, Masehi itu juga dari bahasa Arab. Ya, Masehi, Al-Masehi, Al-Masih. Ya, jadi 2023 dari kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau bahasa Arabnya Masehi, Maseh, ya. Kalau bahasa Ibraninya kita sering dengar Mesias atau Mesaya, saudara, yang artinya diurapi, saudara. Nah, dalam bahasa Latinnya Ade, biasa kita kalau bahasa Inggris kan Edi gitu ya, Anno Domine, ya, artinya tahun Tuhan, saudara. Kalau BC before Christ, jadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Oke? Nah, hari ini telah lahir bagimu, yang pertama dikatakan juru selamat. Katakan sama-sama, juru selamat. Hari ini telah lahir juru selamat buat setiap kita, saudara. Matius 1 ayat 21 dikatakan gini, firman Tuhan katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah
yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus sendiri, Yesus itu bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya Yehoshua atau Yosua, ya. Kalau bahasa Aramnya Yesua, itu sama. Artinya Yehova menyelamatkan. Dari namanya aja kita udah tahu Tuhan Yesus itu juru selamat, saudara. Tuhan menyelamatkan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus juru selamat kita. Artinya hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita secara sempurna dari dosa dan segala akibatnya. Saudara, kabar baiknya apa sih? Dia juru selamat. Kenapa manusia butuh juru selamat? Nah, ini kalau Injil ya intinya ini doang kan. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, mati. Harusnya mati, manusia nggak ada, semuanya pasti binasa. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, yang lahir 2023 tahun yang lalu, yang kita rayakan Natal ini, saudara. Sehingga barang siapa yang percaya tidak melainkan, amin, saudara. Amin. Kisah 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Amin. Caranya gimana? Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang percaya mengaku dan diselamatkan. Simpel kan, saudara? Kabar baiknya gitu doang, saudara. Yang manusia yang seharusnya mati tidak binasa karena ada Tuhan. Caranya gimana? Cuma percaya dan mengaku. Amin, saudara. Saudara, sebarkan itu. Sebarkan kabar baik. Pak, saya udah nginjil, Pak. Nggak ada yang selamat, nggak ada yang percaya. Saudara, mau selamat, mau percaya, mau nggak percaya, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting tugas kita ngapain, saudara? Beritakan kabar baik. Amin. Beritakan kabar baik. Saya percaya kita punya waktu 9 tahun lebih sampai 2033. Karena hamba-hamba besar, hamba-hamba Tuhan yang nggak saling kenal satu dengan yang lain, ya. 3 hamba besar itu dalam satu pertemuan bisa bicaranya sama. 2033, ya, 2000 tahun setelah Roh Kudus turun, ya, itu Tuhan seperti kasih deadline kepada kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan di GBI Alpha Omega ini mau ambil bagian dalam itu. Katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Kita nyanyian tadi. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus
jelas firman Tuhan ini katakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Bukan nabi, saudara, bukan sekedar nabi, tapi ini jelas Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus, kalau bahasa Ibraninya yang Mesias, saudara, yang artinya yang diurapi untuk melakukan tugas penyelamatan manusia. Dan banyak perdebatan kan yang bilang nggak ada tuh di dalam Alkitab yang ngomong Tuhan, Yesus itu mengaku dia Tuhan. Siapa bilang, saudara? Ya, kalau saudara baca dalam Yohanes 4 ketika dia berinteraksi dengan wanita Samaria, yang harusnya memang nggak boleh kan, tapi sekali lagi kabar baik itu untuk segala bangsa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, dia memberikan kabar baik pada wanita itu. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 21 sampai 26 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, perhatikan kata-kata ini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ngaku nggak Tuhan Yesus bahwa dia Kristus, dia Mesias? Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Petrus juga berkata dalam Kisah 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jelas saudara, jangan ragu-ragu, beritakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada yang lain, saudara. Katakan amin, saudara. Tuhan, ya, Kurios, yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas penuh, dan Tuhan sudah diberikan kuasa itu, saudara. Makanya dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di surga dan di bumi itu dalam kuasanya Tuhan Yesus. Bahkan dalam Filipi 2 ini lebih jelas lagi, saudara. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah. Jelas, sangat jelas, saudara. Yesus itu Tuhan. Dia yang berkuasa atas surga, bumi, bahkan bawah bumi. Dan saudara, kita hanya perlu menerima dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita yang tetap mau mengendalikan hidup kita. Padahal kalau kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia yang mengendalikan hidup kita. Dia mau kemana, kita harus nurut. Kita nggak bisa istilahnya gitu. Kita udah nggak bisa lagi memegang kendali dalam kehidupan kita, karena kendali itu kita sudah serahkan kepada dia. Amin. Amin. Oke. Kita lanjut ya, Lukas 2 ayat 12. Tadi baru ayat 11. Lukas 2 ayat yang ke-12.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Malaikat Tuhan memberikan tanda secara spesifik, karena mungkin waktu itu nggak cuman bayi Tuhan Yesus doang yang lahir pada waktu itu mungkin ya, tapi malaikat ini memberikan petunjuk kepada gembala-gembala. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kain lampin itu kain bedong, saudara. Ya, terbaring di dalam palungan. Palungan itu tempat makan binatang, tempat makan ternak, saudara. Nah, saudara, arkeolog menemukan di daerah sana, di daerah Palestina, ya, menemukan ada bak-bak besar yang dipahat dari batu kapur, saudara. Ukurannya kurang lebih 90-60, panjangnya, lebarnya 60 lah, kurang lebih gitu, saudara. Nah, saudara, dan itu diperkirakan sebagai palungan. Di situ Tuhan Yesus kira-kira, ya modelnya gitu ya, palungannya itu dari batu, saudara, yang dipahat, yang ada celongannya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, renungkan gitu ya, ketika Tuhan Yesus lahir, dia dibungkus kain lampin dan dibaringkan di palungan yang terbuat dari batu kapur, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, akhirnya dia dikuburkan, dia dibalut dengan kain kafan, saudara ya, lalu dibaringkan juga di kubur batu, saudara. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dan bayi lahir, bayi Tuhan Yesus itu jelas dikatakan itu di kota Daud, di Bethlehem, ya, lebih tepatnya di Migdal Eder, saudara, di menara kawanan domba, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nubuatan-nubuatan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah ditulis dalam Alkitab, saudara ya. Dari Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, di situ dikatakan menara kawanan domba. Di situ Tuhan akan bangkitkan seorang raja, seorang pemimpin, saudara. Saudara, itu bernubuatan tentang Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Dan Migdal Eder, itu tempat Bethlehem ini bukan sekedar padang pengembalaan biasa, saudara. Karena tempat itu adalah tempat pengembalaan kambing domba yang khusus menyediakan, menyuplai kambing domba untuk bait Allah. Karena di bait Allah setiap hari harus ada persembahan. Minta maaf. Setiap hari dipersembahkan di bait Allah. Nanti saudara bisa baca di dalam Bilangan 28 ayat 3 sampai 8 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke, kita lanjut ya, ayat 13. Ayat 13, boleh lanjut. Dan tiba-tiba ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin, saudara. Amin. Nyanyian daripada malaikat dan bala tentara surga yang berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara perhatikan baik-baik. Tujuan Natal, kita tahu tujuan Natal, tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini supaya manusia diselamatkan. Itu yang pertama. Tapi tujuan lain yang Tuhan juga mau tentang Natal ini, supaya Tuhan itu dimuliakan oleh orang-orang yang menerima keselamatan itu. Katakan amin. Saudara, setelah kita menerima keselamatan, ini tujuan Tuhan dalam hidup kita, biar hidup kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jangan jadi orang Kristen udah selamat, tapi hidupnya masih
hidupnya masih sembarangan, hidupnya masih orang bilangin, itu orang gereja GBI Alpha Omega tiap minggu ke gereja, kelakuannya kok tetap minus. Saudara, itu artinya kita akan memuliakan nama Tuhan, saudara. Tapi saya percaya orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya pasti akan berubah menjadi lebih baik, menjadi semakin baik, menjadi sangat baik, dan sampai akhirnya sempurna seperti Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Dan saya percaya kalau hidup kita berubah menjadi semakin baik setelah kita kenal, setelah kita terima Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara, jangan malu-maluin Tuhan dengan kelakuan kita. Jadi orang Kristen ke gereja, tapi dosa jalan terus. Namanya itu memalukan nama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Roma 11 ayat 36 katakan dari sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini juga ya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang sering kita ngomongin kan, shalom gitu. Ya, kalau orang Kristen kalau ketemu shalom itu artinya damai sejahtera. Bahasa Yunaninya lebih bagus. Airin. Ada yang namanya Airin sini? Iren. Nah, itu artinya sama shalom, saudara ya. Itu nama cewek yang cantik banget gitu, saudara ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa artinya shalom? Apa artinya Airin, saudara? Selain artinya damai sejahtera, artinya utuh, komplit, saudara. Saya percaya hidup kita tanpa Tuhan itu seperti lagu sekolah minggu. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Tahu nggak lagunya, saudara? Itu kalau sekolah minggu kan kalau diajarin hidup tanpa Yesus seperti donat gitu ya. Jadi dibikin wow gitu kan, saudara. Ada bolong di tengahnya, saudara. Ya, hidup manusia tanpa Tuhan itu pasti kosong. Ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya yang tidak bisa dipenuhi, saudara. Dia cari kemana-mana, saudara. Mungkin dengan segala cari duit, mungkin dia pikir banyak duit bisa memuaskan kekosongan itu. Dia cari duit, udah dapat banyak duit, tetap aja kosong, saudara. Cari kesenangan, aku mau cari apa, mau mabok, mau apa kesenangan dunia, tetap kosong, saudara. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya udah coba kayak gitu, saudara. Dulu hidup saya juga kacau, saudara. Dan saya bisa menemukan namanya arti hidup yang sejati, yang full, yang utuh, yang penuh, yang istilahnya saya dipuaskan ketika saya ada di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama dengan saya, saudara. Tanpa Tuhan, saudara, tanpa Tuhan hidup kita kosong, hidup kita nggak utuh, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus disebut juga dengan Raja Damai. Betul nggak? Prince of Peace, Yesaya 9 ya. Raja Damai. Karena dia mendamaikan manusia dengan Tuhan. Betul, saudara. Tanpa Yesus kita nggak bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Dia mendamaikan kita dengan Allah, saudara. Lebih banyak ayatnya, saudara. Dia juga memberikan damai di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 27 katakan gini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ini kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan diberikan kepada setiap kita. Dan yang ketiga, selain dia mendamaikan kita dengan Tuhan, dia memberikan damai dalam hati kita. Dia mendamaikan
orang kita dengan orang lain yang belum berdamai, yang tidak berdamai. Kita sebagai orang yang hidup di dunia ini pasti pernah disakitin, ya, pernah kita mengalami gesekan dan lain sebagainya. Gak usah jauh-jauh lah, suami istri aja kita sering cekcok kok. Jujur aja saudara ya. Ada yang nggak pernah cekcok di sini? Wow, ini ngalamin lah ya. Sebaik-baiknya pendeta kayaknya saya tanya semua pernah lah ribut lah, ya kan? Sakit sama pasangan, gitu ya. Orang tua anak, sesayang-sayangnya kita kepada anak, pernah juga kita sakit hati sama anak. Sesayangnya kita kepada orang tua, pernah kita juga sakit hati sama orang tua, sama saudara, sama teman pelayanan di gereja, pasti. Tapi karena ada Tuhan, Dia Raja Damai. Tuhan memberikan damai dalam hati kita. Kita bisa berdamai dengan orang yang bermusuhan dengan kita. Kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena Raja Damai memerintah dalam hati kita. Saudara, mengampuni itu gampang kita ucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ada Tuhan dalam kita. Damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita damai. Ya saudara. Saudara, saya berapa lama lagi Pak? Saya kalau udah ngomong kadang-kadang lupa waktu. Saudara, pernah ada sebuah pertandingan waktu zaman kerajaan Cina dulu, saudara ya. Raja ini mengadakan undian, lukisan tentang yang namanya judulnya Damai Sejahtera. Wow. Lalu pelukis-pelukis dari seluruh antero negeri mengikuti pertandingan ini. Ada yang melukis sebuah pantai yang tenang gitu ya, yang sunset. Wah, anak senja biasanya suka begitu ya saudara ya. Wah, ini menggambarkan damai sejahtera katanya. Ada yang gambar gunung, saudara, sawah-sawah hijau semuanya, bukit-bukit yang hijau, yang wah banyak binatang, burung-burung dan lain sebagainya. Damai, kelihatan damai. Banyak gambar-gambar bagus, saudara. Tapi ada satu lukisan yang menarik perhatian raja dan akhirnya ini menjadi pemenang, saudara. Lukisannya, saudara, itu di sebuah pantai sedang ada badai yang besar. Wah, ombaknya besar, langitnya kelam dan lain sebagainya. Tapi di batu karang itu ada sarang burung, saudara. Ya kan? Ada sarang burung. Dan di situ ada anak burung dan induknya. Dan anak burung ini begitu sukacita bersama dengan induknya, saudara. Di tengah badai yang sedang bergelora, tapi dia tetap bersukacita dengan induknya. Di sebuah sarang di batu karang yang teguh itu, saudara. Ini menjadi pemenang. Saudara, mungkin hidup kita nggak selamanya seperti padang rumput yang hijau. Langit nggak selamanya selalu biru, saudara. Betul nggak, saudara? Badai seringkali menerpa. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Bapa kita, dan kita ada di batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus, saudara, mau badai segede apapun, saudara, kalau kita bersama dengan Bapa, kita dekat dengan Bapa, kita tinggal di batu karang yang teguh, saya percaya kita akan bisa tetap menikmati damai sejahtera, sukacita yang besar. Amin, saudara. Itu yang namanya damai sejahtera yang sejati. Apapun yang terjadi di dunia ini, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, kita tetap tenang. Amin, saudara. Amin. Tetap tenang, tetap damai sejahtera, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, singkat cerita kalau kita baca terus nih ya, saya nggak usah baca Alkitabnya. Dan setelah mendengar itu, gembala-gembala dikatakan di sini
mereka cepat-cepat berangkat dan menemui Tuhan Yesus, bayi Yesus dan Maria. Mereka menemukan. Saudara, ini penting, saudara. Ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, jangan tunda-tunda. Cepat-cepat cari Tuhan, jangan tunda-tunda. Dan saudara, ketika mereka menemukan Tuhan Yesus dan mereka menceritakan apa yang mereka alami, saudara, dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, secara otentik, saudara. Dan setelah itu dikatakan mereka kembali, mereka memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mereka bersuka cita. Bayangin, saudara. Ingat tadi ketika mereka pertama ketemu dengan malaikat takut, tapi ketika mereka akhirnya mengikuti petunjuk Tuhan dan akhirnya mereka bertemu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mereka memuliakan Tuhan. Mulut mereka nggak berhenti memuji Tuhan, mereka bersuka cita, mereka nggak berhenti menceritakan tentang apa yang terjadi, tentang kedahsyatan yang terjadi dalam hidupnya, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mereka temukan. Dan sejarah mencatat sampai hari ini kisah mereka tetap abadi, saudara. Amin, saudara. Setiap kita harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi, otentik dengan Tuhan. Jangan cuma dengar kata orang, alami Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita udah alami Tuhan, nggak mungkin enggak, kita pasti percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, saya dulu orang yang susah percaya sama Tuhan Yesus. Saya bukan latar belakang Kristen, saudara, tapi sekolah di sekolah Kristen. Sampai lulus kuliah, saya nggak mau jadi orang Kristen. Nggak bisa percaya. Nggak bisa, saudara. Bukannya nggak mau, nggak bisa. Tapi setelah saya ngalamin sendiri perjumpaan dengan Tuhan, wow, sampai hari ini saya nggak pernah berhenti melayani Tuhan, karena saya ngalamin betapa baik Tuhan. Tanpa Tuhan, nol hidup kita. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang biasa. Jadi orang Kristen yang benar-benar ngalamin, saudara. Tapi kadang-kadang kita ngalamin Tuhan di tengah badai. Justru di tengah badai Tuhan menyatakan pribadi. Kadang-kadang Tuhan menyatakan pribadinya di padang gurun, saudara. Dan kebanyakan orang bertobat gara-gara ngalamin yang gak enak. Jarang lah orang yang enak-enak lagi diberkati, waduh Tuhan baik, gue mau bertobat sungguh-sungguh. Enggak, jarang, saudara. Banyakan ya di tengah badai, ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Ada beberapa hal yang saya percaya pasti berbicara dalam hati kita. Saya mau Tuhan seperti ini, saya mau mengalami seperti ini. Minta sama Tuhan, katakan amin. Amin. Sebab Dia Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Pejamkan mata kita saat ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih Engkau lahir dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau lahir memilih di sebuah tempat yang sangat indah, di sebuah kandang binatang. Engkau dibaringkan di palungan yang kotor, yang tempat di mana binatang makan di situ. Itu gambaran dari hati kami, daripada hidup kami yang kotor, yang najis, yang sebenarnya tidak layak. Seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan lahir. Tapi Tuhan mau lahir di hati kami yang kotor, yang tidak layak itu. Dan Kau menjadi juru selamat, Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Kau memilih kami. Kau berkenan kepada setiap kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami, Tuhan, Kau selama ini kami kurang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni Kau selama ini kami kurang untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami berdoa buat keluarga kami yang belum percaya, belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya. Tuhan, jamah, Tuhan selamatkan seperti Kau menyelamatkan kami. Selamatkan keluarga kami, selamatkan saudara-saudara kami, selamatkan teman-teman kami ya Tuhan. Pakai kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami memberitakan kabar baik, sukacita, ada hadirat Tuhan yang turun, dan mereka mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu tempat ini, GPI Alpha Omega. Berkati Pak Ferdinand, berkati Ibu Ana, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati, mengurangi. Tuhan pakai gereja ini Tuhan untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kau pakai untuk menuai banyak jiwa ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati sekali lagi, memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Rento. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Angkat tiada terhukum. Tinggi
kasih yang baik. Tidak dapat kami balas kasih setiamu dalam kesalahan yang kami dengan sukacita boleh memperluaskan jati. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Yang kita di penghujung ibadah kita akan hidup mengenapi firman-Nya. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan hidup mengenapi firman-Nya. Untuk menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Kami tidak pernah sendirian, karena Tuhan menyertai dan beserta atas hidup kami. Kami percaya jika Tuhan ada bersama dengan kami, bahkan berada di pihak kami, siapakah musuh kami? Siapakah baik itu pergumulan, masalah, pencobaan sekalipun tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik atas hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini, untuk senantiasa mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas seluruh dunia. Dan bagi setiap kami yang percaya, kami menyadari Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik, sorga yang kekal. Kami memperoleh kehidupan yang kekal pada saat kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari Tuhan, kebenaran yang kami dengar bukan saja menjadi sebuah pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kami percayai Tuhan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam nama Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Bapak, berkati akan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Bapak Pendeta Tuhan Yanto, Tuhan Yanto PJ, Tuhan berkati akan hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, penggembalaan yang Tuhan percaya, Tuhan berkati Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Bapak, apa yang Tuhan percayakan, Tuhan akan membuat dia senantiasa naik Tuhan, dan Tuhan urapi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Tuhan memberkati juga dalam segala usaha pekerjaannya Tuhan. Janji Tuhan bahwa dia senantiasa Tuhan bawa naik dan
dan segala hal yang dikerjakannya Tuhan berkati dan membuatnya berhasil, sehingga nama Yesus juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami tahu Bapa kami datang dan kami akan pulang tidak sebagaimana kami datang, sebab kami pulang Tuhan akan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, khususnya kebenaran yang kami akan pegang, bahkan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami, menjadikan kami sebagai saksi-saksi Tuhan. Kami tidak mau menyimpan keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami, tetapi kami mau memberitakan juga kepada orang lain, supaya sebagaimana kami sudah memperoleh anugerah yang melimpah itu keselamatan yang daripada Tuhan, kami juga merindukan Tuhan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, teman kami, rekan kami, semuanya juga boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik keuangan Tuhan, finansial, kami minta Tuhan campur tangan. Kami percaya Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Berkat-berkat berasal daripada Tuhan. Kami mau senantiasa dekat, kami mau senantiasa mencari Tuhan. Sebab pada saat kami mengasihi Tuhan, kami memuliakan Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Segala sesuatu Tuhan, semuanya cukup Engkau berikan bagi setiap kami. Buat kami senantiasa bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga baik Tuhan mereka yang sekolah, yang kuliah. Tuhan senantiasa berikan hikmat kecerdasan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, juga menjadi kebanggaan orang tua, terutama menjadi kebanggaan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, masa depan yang baik Tuhan sediakan atas hidup mereka. Sebab masa depan itu ada di dalam Kristus. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami pertolongan Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi hubungan-hubungan yang selama ini mungkin rusak Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah Raja Damai itu. Dan Raja Damai itu sudah tinggal di dalam kami. Maka kami percaya kami juga akan menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera itu. Maka kami percaya hubungan yang rusak, hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan siapapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Tuhan turun, sehingga pemulihan boleh terjadi dalam setiap keluarga-keluarga umat Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan segala pergumulan masalah-masalah daripada umat Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan melihat ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas seluruh kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga memberkati akan pemerintah bangsa kami di mana kami ada. Kami percaya kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu kami senantiasa mengupayakan, dan kami membawa doa-doa bagi bangsa negeri di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan, biar shalom Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Penduduknya juga boleh mengenal kebenaran Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami memberkati akan pemerintah bangsa kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga pemimpin bangsa kami boleh membuat bangsa ini sejahtera Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari mementingkan diri sendiri. Tapi kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan bawa Indonesia Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan, dan rencana Tuhan boleh
terjadi dan digenapi atas Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati di mana tahun 2024 Tuhan akan diadakan pileg dan pilpres. Kami percaya pemimpin-pemimpin yang berasal dari hati Tuhan yang akan memimpin bangsa ini. Kami percaya Bapak, semua acara pemilihan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Indonesia boleh melihat campur tangan Tuhan dalam pesta demokrasi tahun 2024. Dan kami percaya doa-doa kami tidak pernah sia-sia, dan pada waktunya kami akan lihat pemimpin yang berasal daripada Tuhan yang akan memerintah atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, adalah doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau terima anugerah, kami mau terima segala berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Berkat yang khusus yang Tuhan sediakan. Sebab kami percaya pada saat kami beribadah kami tidak pernah sia-sia, karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu, adakan tanganmu, dan terimalah berkat yang khusus daripada Tuhan. Bapa di surga, turunlah, Tuhan mencurahkan, Tuhan memberkati setiap kami. Dan biarlah berkat daripada Bapa di surga, kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kami dimanapun kami ada, sehingga sukacita yang sudah kami terima, sukacita Natal yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran yang kami terima, juga kami bawa pulang. Dan kami akan merasakan juga Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menyertai di dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Janji Tuhan bahwa kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, segala janji-janji yang Tuhan sediakan bagi kami tidak ada satupun yang luput dan gugur, tetapi kami boleh menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Bahkan kehendak dan rencana Tuhan boleh terjadi dan digenapi dalam hidup kami sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan